Assalamualaikum, salam sejahtera untuk sobat semua dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Marilah kita mulai dengan organ yang cukup penting dalam sistem cernafas lanjutan, yaitu organ lambung. Organ ini cukup krusial. Makanan yang telah dikunyah dalam mulut akan berbentuk gumpalan, bergerak masuk melalui kerongkongan menuju lambung. Dinding lambung memproduksi cairan asam yang berfungsi mematikan bakteri, menstabilkan gula, merangsang enzim cerna protein. Makanan harus bersentuhan dengan asam lambung. Itulah sebabnya sebaiknya kita makan dalam jumlah tepat. Daya tampung lambung yang ideal adalah 250 ml, dengan kemampuan maksimal hingga 1,5 liter, namun hindari kondisi yang terlalu penuh. Saat kondisi lambung terlalu penuh, makanan yang terkonsentrasi di tengah sangat sulit tersentuh oleh asam lambung dengan baik. Waktu normal lambung menahan makanan sebaiknya berkisar dalam hitungan 4 jam. Dalam rentang waktu itu aktivitasnya bisa maksimal. Lebih dari 4 jam, manfaatnya bagi tubuh justru menurun dan mengganggu kinerja lambung. Akibatnya sama seperti makan kepenuhan. Beberapa bagian makanan tersebut tidak terproses oleh asam lambung. Kemampuan lambung menahan makanan berbeda-beda tergantung pada unsur dominan makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Makanan dominan karbohidrat maksimal sekitar 3 jam. Tentu saja sebelumnya makan telah dipecah oleh enzim amilase pitalin pada air liur. Dominan protein diproses selama 4 jam. Sangatlah penting untuk memperhatikan unsur makanan. Mengonsumsi unsur makanan dominan karbohidrat yang tercampur dengan dominan protein akan membuat kerja lambung lebih sulit. Makanan itu akan tertahan lebih lama lagi untuk diproses dalam lambung, terutama jika unsur karbohidrat, protein, dan lemak sama tingginya. Makanan tinggi kadar protein dan lemak juga akan meningkatkan derajat keasaman lambung. Makin asam justru makin buruk. Asam tinggi membuat kerja enzim cerna protein tidak bisa diproduksi oleh lambung. Akhirnya makanan tidak bisa dicerna. Sebaiknya kita memilah makanan yang kita cerna secara cermat berdasarkan unsur dominan yang masuk. Masalah pencernaan yang berlarut akan menimbulkan banyak masalah fatal lanjutan di masa depan. Orang sering menuduh bakteri, inkonsistensi atau terlambat makan sebagai sebab penyakit lambung atau MAH yang akut. Jarang ada yang sadar bahwa makan tepat waktu dan bersih sekalipun lebih sering menjadi penyebab sakit lambung. Bisa juga karena salah memadu padankan unsur yang dominan harus dicerna oleh lambung, atau karena kurang tidak mengunyah makanan dengan baik di awal. Demikian kibulan sehat pencernaan ini, semoga berguna. As always, bila tidak berkenan, silakan unfollow, gampang kan? Bila berkenan silakan sobat like dan subscribe, tekan tanda lonceng serta share agar Bang Kibul bisa menampilkan yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya ya sobat, semoga sobat dimanapun berada selalu diberikan kesehatan. Wassalam, salam sejahtera.